Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih tetap sehat di hari ini. Kedua, salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-temanku yang berbahagia, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang interaksi ideal bersama Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Namun, Al-Quran tak hanya berhenti menjadi sebuah kitab suci bagi umat Islam. Ia lebih daripada itu, sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Teman-teman semuanya, Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini, petunjuk yang dibawa oleh Al-Quran setidaknya mencakup 4 hal. Yang pertama adalah petunjuk akidah atau keimanan. Al-Quran mengajarkan kita tentang siapa itu Allah, tujuan hidup manusia di dunia, dan kebenaran di balik wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan tentang tauhid, beriman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan juga takdir yang telah ditetapkan oleh Allah berupa qada dan juga qadar. Petunjuk yang kedua adalah petunjuk syariat atau aturan hidup. Al-Quran mengajarkan kita tentang halal dan haramnya sesuatu, cara beribadah, muamalah, dan juga akhlakul karimah. Seperti contohnya, Al-Quran mengajarkan kita tentang tata cara sholat, kemudian bagaimana berdagang dengan jujur, dan cara bagaimana kita berakhlak dengan baik kepada sesama. Petunjuk yang ketiga, Al-Quran mengajarkan kita sebagai orang yang bertakwa agar selalu berakhlak dan bermoral yang baik terhadap sesama. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk sabar, jujur, berakhlak baik, dan lain sebagainya. Kemudian petunjuk yang terakhir atau yang keempat adalah petunjuk spiritual atau ketenangan hidup. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwasanya ia adalah obat bagi segala penyakit, baik penyakit fisik ataupun penyakit batin. Dengan membaca Al-Quran, orang-orang yang bertakwa diharapkan bisa sembuh dari apa yang ia derita karena ketenangan yang ia dapatkan ketika membaca Al-Quran. Dari uraian di atas, kita bisa memahami dan mengetahui bahwa Al-Quran lebih dari sekedar kitab suci bagi seorang muslim. Ia menjadi petunjuk di dunia maupun di akhirat dan membuat kehidupan seorang muslim menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui fungsi dari Al-Quran, maka kita menuju tema utama kita, yakni bagaimana interaksi ideal kita bersama dengan Al-Quran. Setidaknya ada 2 interaksi penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim terhadap kitab suci kita, yakni Al-Quran. Sebagaimana sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis ini, 2 hal penting bagaimana interaksi ideal kita bersama Al-Quran. Yang pertama adalah belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran di sini tidak hanya dimaksud dengan kita bisa membaca Al-Quran, tapi juga kita bisa memahami makna yang terkandung dalam sebuah ayat ataupun surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mengajarkannya. Setelah kita mempelajari bagaimana cara membaca dan mengetahui makna di dalam Al-Quran,
maka tujuan selanjutnya adalah kita mengajarkannya kepada orang-orang lain di sekitar kita yang belum bisa mempelajari Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain menjadi salah satu amal jariah juga yang bisa kita lakukan sebagai tabungan kita setelah meninggal kelak dan akan terus mengalir kepada kita meski kita sudah meninggalkan dunia ini. Akhir kata, sebagai penutup dan pengingat bagi kita semuanya, termasuk saya pribadi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Yang artinya, bacalah kalian Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat dan memberi syafaat atau pertolongan bagi kalian yang membacanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan perihal interaksi ideal seseorang muslim bersama dengan Al-Quran. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.